Shalom Kak. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, tetap guru sekolah minggu luar biasa. Sekarang kita sapa adik sekolah minggu kita. Apakah mereka seperti guru sekolah minggu luar biasa? 1, 2, ya. Shalom adik sekolah minggu. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat adik sekolah minggu. Mungkin mereka baru bangun ya Kak. Iya Kak. Sekali lagi kita sapa mereka. Shalom adik sekolah minggu. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita harus tetap semangat ya dia. Walaupun kita beribadah di rumah saja. Sekarang kita mau mulai persiapan kebaktian kita. Kita persiapkan dulu Alkitabnya. Apalagi Kak? Kidung jemaat. Apalagi? Buku ND. Iya, jangan ketinggalan persembahannya. Karena nanti kalau kakak guru sekolah minggunya kita mau ngumpulkan persembahan, adik sekolah minggu masih lari cari mamanya minta persembahan. Sudah dipersiapkan semuanya? Sudah Kak. Iya, sebelum kita mulai kebaktian kita bernyanyi dulu bersukaria memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikannya. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Iya, sekarang kita masuk lagu yang kedua ya Dek. Yesus di dalam Rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya, Jesus in the family. happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Baiklah, sekarang kita mulai acara kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Ayat 1 aja ya Dek. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, titah pada minggu hari ini adalah titah ke-9 beserta dengan maksudnya. Titah ke-9 beserta dengan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan titah ke-9 tua ya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi titah ke-9 tua ya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi. Dan menyatakan hal-hal yang baik saja. Mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas. Diketahui kesalahannya. Demikian titah Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, sekarang kembali buka Kidung Jemaatnya nomor 36. Sudah dapat adik-adik? Sudah Kak. Kita mulai. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca ayat bulanan, yakni bulan Oktober. Masih ingat tertulis di mana ayat bulanan bulan Oktober? Masih diingat? Masih Amang. Ya, tertulis di mana? Di Roma pasal 12 ayat 16. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 16. Tua ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, sekarang
Adik-adik sekolah minggu buka Kidung Jumatnya nomor 184. 184 ya. Kita mulai. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kembali kita bernyanyi di sekolah minggu ya. Sekarang buka buku ND-nya nomor 826. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Gohiya Tuhan mari tehat kami. Gohiya Tuhan mari tehat kami. Somanu dan rumah doa Tuhan di sumurni. Gohiya Tuhan mari tehat kami. Gohiya Tuhan mari tehat kami. Gohiya Tuhan mari tehat kami. Namamu wasdatoniku, oh Tuhan dihatami. Gohiya Tuhan mari tehat kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat Alkitabnya? Sudah, Mang. Kitab Galatia adalah kitab perjanjian Baru. Perjanjian baru. Galatia 5 ayat 22, tetapi Amang mengajak kita semua
membaca ayat 22 sampai ayat 23. Paham? Paham, Amang. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 3. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau ada pohon mangga, atau bilanglah pohon jambu, tetapi dia tidak ada buahnya, apakah kalian suka? Enggak, Amang. Tidak. Adik-adik pasti suka, pasti senang kalau pohon mangga itu atau pohon jambu itu berbuah. Karena buahnya bisa diapain? Dimakan. Boleh dinikmati. Nah, biasanya kalau ada pohon, dia sudah besar, tetapi tidak ada buahnya, biasanya diapain? Ditebang. Dia akan dibuang. Karena kalau dia tidak berbuah, itu sama saja tidak berarti. Dia tidak berguna, dia tidak bermanfaat. Adik-adik, demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita juga harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Apa tadi buah-buah rohnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada berapa? 9. 9. Nah, ada 9 buah-buah roh yang disampaikan kepada kita untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Pertama adalah kasih. Adik-adik, kasih itu adalah inti dari Alkitab, inti dari firman Tuhan. Bahkan Yesus juga mati, itu adalah menunjukkan kasih. Kasih terhadap siapa? Terhadap saya, terhadap kamu, terhadap kita semua orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, karena kasih itu sudah kita terima dari Allah, dari Yesus, maka kita juga harus mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah orang yang selalu bergembira, orang yang selalu berbahagia. Bagaimana caranya supaya orang itu selalu bergembira, selalu berbahagia? Tentu kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah Tuhan yang ada di dalam hati kita, maka kita akan dengan sendirinya selalu mengucap syukur. Selalu berterima kasih. Siapa orang yang selalu mengucap syukur, dialah yang hidup penuh sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Adik-adik, ada yang tahu arti damai? Apa arti damai? Tentram. Aman. Tidak ada perkelahian. Tidak ada permusuhan. Hidup rukun. Itulah kedamaian. Jadi kalau masih ada adik-adik yang suka bermusuhan, yang suka berkelahi sama abangnya, sama kakaknya, sama adiknya, atau sama temannya, sama siapapun itu, berarti dia tidak hidup dalam damai sejahtera. Itu yang ketiga. Yang keberapa sekarang? Keempat. Yang keempat. Keempat adalah kesabaran. Mak, belikan dulu bakso. Lalu mamaknya bilang, iya nak, bentar dulu ya nak. Pas lagi masak mamaknya. Tunggu dulu ya, tunggu siap nanti mamak, baru mamak belikan. Tapi apa yang terjadi? Dia menangis.
Gak mau aku, sekarang ku bilang, sekarang beli. Itu tanda apa? Tanda orang yang tidak tidak sabar. Kesabaran itu adalah mampu menahan diri, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Adik-adik pernah ke Indomaret? Pernah. Pernah, Mang. Sering. Apalagi kalau di masa Covid, jangan sering-sering keluar rumah. Tapi semua pasti pernah ke Indomaret kan? Pernah, Mang. Kalau di Indomaret, kalau mau membayar gimana? Antri. Kita tidak boleh menyosor. Karena antri itu juga adalah menunjukkan kesabaran. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kemurahan. Kalau disebutkan kemurahan, bukan kebalikan dari kemahalan, bukan. Tetapi kemurahan adalah sikap yang mudah berbelas kasih, yang suka menolong, suka memberi, tidak pelit. Misalnya ada makanannya nih, lalu dibagi-bagi sama temannya. Itu adalah orang yang murah hati. Ada 2 pensilnya atau 2 pulpennya. Sementara temannya sedang hilang pulpennya, hilang pensilnya. Dia kasih 1 untuk dia pakai. Itu adalah orang yang murah hati. Hidup dalam kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan. Lawan kata baik adalah apa lawan kata baik? Apa lawan kata baik? Jahat. Kok ragu-ragu menjawabnya? Salah, Mang. Berarti kebaikan itu adalah sikap yang tidak mau berbuat jahat. Mau dia diganggu temannya, mau dia diejek temannya, dia tidak mau membalas. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yesus menyuruh kejahatan itu harus dikalahkan dengan kebaikan. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Adik-adik, siapa di sini yang ada tugas atau kewajibannya di rumah? Misalnya dia tugasnya menyapu, abangnya tugasnya menyuci piring, adiknya tugasnya membersihkan halaman. Itu wajib nggak dikerjakan? Wajib dikerjakan. Karena itu adalah sebuah bentuk kesetiaan. Kalau tidak dikerjakan berarti dia tidak setia dengan apa yang sudah diberikan. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kalau dibilang lemah lembut bukan berarti jadi lemas-lemas, tidak berdaya, menjadi loyo, bukan. Tetapi kelemah lembutan adalah orang yang tidak suka marah-marah, yang tidak suka bicara kasar, cakap kotor juga, mengejek, menghina orang lain. Itulah contoh orang yang lemah lembut. Tetapi orang yang lemah lembut itu harus berbicara dan bertindak dengan sopan. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Amang mau tanya, siapa di sini yang lebih banyak waktunya memegang handphone daripada memegang buku? Saya, Mang. Banyak kan adik-adik kan? Lebih rajin membuka handphone daripada membuka buku. Itu juga adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Adik-adik harus kuasai diri. Jangan lebih sering bermain daripada belajar. Karena manfaat belajar jauh lebih banyak daripada bermain. Itu adalah penguasaan diri. Adik-adik mulai nanti dibatasi, dikuasai dirinya. Jangan lebih banyak bermain handphone atau bermain apapun daripada belajar. Itulah 9 buah-buah roh yang harus kita hidupi dalam hidup sehari-hari. Tahu lagu buah-buah roh? Tahu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tahu? Ayo kita nyanyikan dulu ya.
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus dihafal ya. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan buah-buah roh tuaya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang sudah kami dengarkan. Engkau mengajari kami untuk hidup sesuai dengan buah-buah roh. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami anak-anak sekolah minggu, kami boleh menghidupi firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami semua anak-anak-Mu, berkati juga orang tua kami dan seluruh keluarga, semua orang-orang yang kami kasihi. Jagailah kami Tuhan, jauhkan dari kami mara dan bahaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, tadi sudah mendengarkan khotbah Mang Pendeta tentang buah-buah roh. Jadi, boleh diamalkan di rumah ya, Dik ya? Iya, Kak. Sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan. Sudah dipersiapkan persembahannya, Dek? Sudah, Kak. Diletakkan di tangan Kanan, Kak. Jangan diremuk-remuk persembahannya, Dek. Iya. Ya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 754. 754 sambil mengumpulkan persembahannya. Goglas ni roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goglas ni roha doa dingolukon, tokon ni roha kon. Mauliate goglas ni roha, maringan homi Tuhan dia. Mauliate goglas ni roha, maringan homi Tuhan dia. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai Shalom. ketemu lagi. Shalom.